Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hari Muharsadin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Kembaran, Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau belum. Karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi saja. Akibatnya, saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan penilaian. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga perlu memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid dengan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, fokus pada kebutuhan dan minat anak dengan cara merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan berpusat pada murid. Ini berarti memahami kebutuhan dan minat anak serta memberikan kesempatan untuk murid agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Berikutnya adalah membimbing dan menuntun. Sebagai pendidik, saya tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, memfasilitasi dan mengarahkan agar murid dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Ini mencakup nilai-nilai luhur budaya, norma-norma sosial, dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat di daerah kita. Untuk mencapai pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya, yaitu dengan cara menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran, dengan harapan nantinya akan menciptakan generasi yang menghargai warisan budaya dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang terakhir adalah menghamba pada anak. Konsep menghamba pada anak ini mengacu pada minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan murid, sehingga pendidikan harus menyediakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut dan memerdekakan anak, sehingga pemahaman yang didapatkan dapat diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.